ada ancaman nanti akan krisis di 2026 keuangan KAI. KCIC, kereta api cepat, begitu, kerugian negaranya akan semakin membengkak. Total investasi KAI ke PSBI 2025 sejak awal tahun telah menyuntikkan modal 7,7 triliun untuk KCIC. Kalau dari saya sendiri ambil alih Pak Andre, diambil alih oleh negara yang penugasan negara, apalagi masuk proyek strategis nasional, jangan dibebankan kepada BUMN. Apalagi BUMN tersebut adalah BUMN yang menyelenggarakan pelayanan publik. Bisa kolaps. Kalau pelayanan publik di bidang transportasi kolaps, sekali lagi akan berimbas pada berbagai hal. Proyek mega atau bom waktu ekonomi. Fakta mengejutkan yang tidak diungkap media. Ini bukan sekadar kereta cepat. Ini adalah lubang hitam keuangan yang siap menyedot APBN kita sampai kering. Siapa dalang di balik proyek gagal ini, dan mengapa rakyat kecil yang harus menanggung bebannya? Simak sampai habis. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Tagar wush bom waktu sudah trending. Apa pendapat Anda? Tulis di komentar. Apakah ini kebanggaan atau malapetaka? Materi utama, bagian 1, fakta kerugian yang ditutup-tutupi. Dari awal, proyek wush sudah diprediksi gagal. Tapi mengapa tetap dipaksakan? Lihat angka ini. Kerugian per hari, 2,5 miliar. Total kerugian 2024-2025, hampir 6 triliun. Beban utang hingga 2050, rakyat Indonesia masih akan membayar. Bahkan Jonan, sang pembaharu perkereta apian Indonesia, menolak sejak awal, tapi suaranya dibungkam oleh kepentingan politik. Bagaimana menurut Anda? Apakah proyek ini memang sejak awal hanya untuk menguntungkan segelintir orang? Diskusikan di kolom komentar. Bagian 2, konspirasi Cina dan jebakan utang. Ini bukan teori konspirasi. Cina sudah menjerat Sri Lanka dengan debt trap. Sekarang giliran Indonesia. Bunga utang 3,4% versus tawaran Jepang yang lebih murah. Teknologi Cina. Kecelakaan kereta di Afrika sudah jadi bukti kegagalannya. Mengapa Luhut begitu agresif membela wush? Apa ada cashback untuk para pengambil keputusan? Pertanyaan ini harus dijawab. Tagar stop utang Cina sedang viral. Setujukah Anda jika Indonesia harus keluar dari jeratan ini? Like dan komen merdeka jika setuju. Bagian 3, BUMN kolaps, rakyat dikorbankan. Lihat bagaimana BUMN sehat seperti KAI dan Wijaya Karya sekarang terjun bebas karena dipaksa menanggung wush. Rugi 5,2 miliar hanya dalam 6 bulan. KAI menanggung 2,23 triliun, uang yang bisa untuk membangun studi sekolah. Ironis, saat daerah kekurangan dana, proyek mercusuar ini tetap dipaksakan. Ini bukan pembangunan, ini pemborosan. Presiden baru, masalah lama. Apakah Prabowo bisa membereskan ini, atau justru melanjutkan warisan buruk? Tulis prediksi Anda di komentar. Ini bukan hanya soal kereta, ini soal masa depan Indonesia. Jika kita diam, siapa lagi yang akan bersuara? Share video ini agar lebih banyak orang sadar. Sedang menyiapkan mungkin menaikkan pajak untuk kendaraan sepeda motor non listrik sehingga nanti itu bisa mensubsidi ongkos-ongkos seperti LRT ataupun nanti kereta api cepat. Sehingga dengan demikian kita coba melihat equilibrium daripada untuk tadi dalam konteks menurunkan air pollution tadi. 7 masalah kereta cepat dari serampangan hingga biaya bengkak. Nah, teman-teman, nanti kita akan melihat ada 7 masalah kereta cepat ini yang sedang viral saat ini. Nah, kenapa viral saat ini, teman-teman? Kereta cepat ini di proyek peninggalan Pak Jokowi ketika dia menjabat sebagai presiden, ya, ketika ya Menteri Keuangan yang baru yaitu Purbaya menolak membayar ya utang kereta cepat ini. Ini kan suatu proyek. Jadi kalau misalnya ya utang dan utang itu yang terus ya tergerus APBN kita, maka ya kata Purbaya tidak ada kemajuan ekonomi, ya tidak ada yang namanya peningkatan ekonomi kalau kita hanya sibuk bayar utang-utang dan utang. Ya seharusnya ya tentu masuk akal juga apa yang disampaikan oleh Purbaya, ya, di mana pemerintahan sebelumnya harusnya memikirkan ya apakah dengan APBN itu sanggup membayar utang atau tidak. Artinya bahwa kalau tidak sanggup ya jangan dipaksakan, jangan dibuat proyek tetapi ya ujung-ujungnya utang, ya hasilnya tidak ada. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang menjadi problem, dan ini ya mulai dibahas di DPR, teman-teman. Dan ketika Purbaya ini tegas untuk tidak
membayar itu atau APBN tidak menanggung utang itu, maka ini menjadi kegagetan, menjadi viral, menjadi heboh. Kenapa? Karena ya Purbaya tidak mau bayar, ya, karena katanya itu adalah urusan dari Danantara, apalagi Danantara ya sudah berdiri sendiri dan juga dibentuk oleh pemerintah, harusnya ya mereka memiliki ya dana untuk bisa membayar hal itu. Nah, nanti kita akan melihat ke depannya, karena pemerintah sekarang ya sedang mencari jalan keluar bagaimana membayar utang itu, karena Purbaya tegas untuk tidak membayar utang peninggalan Pak Jokowi itu, khususnya kereta cepat ini. Oke, sekarang kita beralih ya, 7 masalah kereta cepat dari serampangan hingga biaya bengkak. Nah, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tiba-tiba menjadi sorotan publik. Pemicunya karena Presiden Joko Widodo waktu itu, Jokowi menerbitkan aturan baru mengenai pembangunan proyek tersebut. Nah, ini ditulis di tahun ini teman-teman ya, 11 Oktober 2021 ya. Artinya bahwa ya 11 Oktober 2021 saja mereka sudah ada ya indikasi tentang kerugian dalam kereta cepat ini. Nah, tiba-tiba Presiden Jokowi waktu itu menerbitkan aturan baru mengenai pembangunan proyek tersebut ya, yang memicu polemik dan juga sorotan, dan akhirnya juga sampai sekarang menjadi sorotan mengenai kereta cepat ini. Aturan itu berbentuk peraturan Presiden Perpres nomor 93 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres nomor 107 tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta Bandung. Melalui aturan itu, Jokowi mengubah beberapa kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan proyek yang kemungkinan besar menelan dana sampai 114 triliun tersebut. Perubahan mulai dari pimpinan konsorsium proyek dari semula PT Wijaya Karya Persero Tbk atau WIKA menjadi PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI. Soal proyek, ya soal proyek atau ambisi Pak Jokowi ini. Ya, proyek kereta cepat yang ya masih menyimpan hutang begitu ya, masih berhutang lah, kurang lebih seperti itulah ya. Ya, hutang ini pasti banyak lah itu ya. Menteri Purbaya menyampaikan beberapa hari yang lalu bahwasanya menolak keras hutang warisan ya. Padahal sebetulnya sebelum Pak Jokowi membangun atau ada proyek kereta cepat ini, ya sudah banyak para ekonom kita yang mengkritik gitu. Banyak para ekonom yang mengkritik, memberikan masukan dan saran. Ya kurang lebih poin intinya saya nggak usah panjang lebar gitu ya. Untuk poin intinya saja, banyak para ekonom mengkritik karena menganggap dan mungkin melihat bahwasanya kereta cepat ini, proyek kereta cepat ini berpotensi rugi ya. Udah bangun yang ngutang, bukannya untung malah buntung. Nah, jadi kalau memang nanti hutangnya kan masih ada nih, siapa yang bayar? Siapa yang bertanggung jawab? Pak Purbaya saja sebagai Menteri Keuangan katanya menolak. Saya nggak tahu informasi itu benar atau tidak. Dan ini deh, apakah masyarakat Indonesia ikhlas membayar hutang proyek kereta cepat itu menggunakan dana APBN kita? Apakah rakyat ikhlas? Saya kira enggak. Memang kita akui, kita buka mata lebar-lebar itu, di era Jokowi memang pembangunan infrastruktur itu dibangun secara masif sedemikian rupa, jalan tol ke sana kemari untuk mempermudah akses antar daerah ke daerah satu ke daerah yang lainnya, dari kota A ke kota B. Loh, ini udah kayak pelajaran apa kita ini ya. Nah, kemudian apalagi soal itu
kereta cepat ya, soal IKN, soal lain-lain, macam-macam lah sebetulnya. Tapi itu tadi teman-teman ya, berhutang. Dan hutang itu siapa yang nanggung? Rakyat. Dibebankan kepada kita. Makanya di era pemerintahan Pak Jokowi coba kita lihat itu pajak seperti apa. Dan Pak Purbaya mengatakan ya, kalau pajak dinaikkan lagi maka itu akan semakin membunuh pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi memang solusinya bukan soal pajak. Solusinya bukan naik pajak, bukan itu solusinya untuk meningkatkan ekonomi nasional kan gitu. Tapi ada cara-cara lain, ada solusi-solusi yang mungkin ya tidak terlalu membebankan rakyat. Dan saya kira memang ya untuk apa sih memaksakan pembangunan kalau memang keuangan belum memenuhi. Oke, mungkin sebagian orang berpikiran, ya mau sampai kapan? Ya kita harus berani memulai. Oke. Nggak jadi masalah membangun sesuatu dengan hutang. Kalau masih setara dan masih sudah atau diperhitungkan defisit seperti apa dan lain-lain, itu pasti sudah diperhitungkan ya. Secara analisis atau grafik gitu ya. Itu pasti sudah diperhitungkan. Oke, nggak jadi masalah berhutang, oke lah. Bangun. Tapi kemudian yang kita harapkan kan yang dibangun ini itu untung, bukan rugi. Sudah membangunnya pakai hutang, tetapi nggak ada untungnya, malah ada kerugian. Kan itu yang kita tidak inginkan itu. Investor asing di mana? Misalnya, apakah nggak ada investor yang ke sana? Atau digadekan dulu nih, gimana ceritanya? Kan kita nggak terlalu paham lah untuk itu. Nah, soal IKN, contoh lah IKN. Investor dari si A, si B, si Z, negara A, B, C, D, sampai bahkan Z itu. Saking banyaknya disebutkan itu. Harga tanah sekian, meter sekian, harga sekian, macam-macam itu disampaikan beberapa tahun yang lalu ya, pada saat Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Di mana investornya? Pembangunan IKN dilakukan tanpa menggunakan APBN sepersen pun. Di mana ucapan itu? Ini kan sebetulnya sudah menjadi kebohongan publik, harusnya kan begitu ya. Kita kan dibohongi harusnya. Katanya investor asing macam-macam masuk tanpa menggunakan APBN, tahu-taunya ya teman-teman tahu sendirilah ya. Masih saja menggunakan. Nah, pemerintahan saat ini melihat mungkin terlalu banyak anggaran yang digelontorkan, terlalu ugal-ugalan dan macam-macam. Sedangkan kondisi APBN kita dengan warisan hutang yang menumpuk segunung ya, dan masih banyak persoalan kebobrokan lainnya ya, belum lagi kasus korupsi, belum lagi mafia dan macam-macam. Maka pemerintahan ini dengan tegas melakukan efisiensi anggaran. Makanya kemarin kan anggaran segala ini itu dari kementerian ini, dari lembaga ini, macam-macam semua dipangkas habis. Semua dipangkas, termasuk anggaran untuk IKN. Dipangkas semua. Bagaimana tidak? Kondisi keuangan kita nggak baik-baik saja kan gitu ya. APBN kita nggak baik-baik saja, teman-teman. Udah tahu nggak baik-baik saja, tapi kemarin sempat mau naik tunjangan DPR itu. Bayangin coba, sadis sekali ya, sadis sekali. Rakyat menjerit, si A dinaikin tunjangannya, kan begitu. Bukan hanya satu orang, semua DPR misalnya. Bayangin coba, di tengah-tengah rakyat menjerit hari ini, bahkan tidur dalam keadaan perut kosong,
masih sempat-sempatnya tuh menaikkan tunjangan-tunjangan dan macam-macam. Itu Menteri Keuangan yang kemarin itu. Tapi saya melihat Menteri Keuangan yang baru ini ya ada harapan, lah ya. Ini terlihat baru dilantik langsung di demo gitu ya. Jadi kemudian beliau langsung tunjukkan kinerjanya ya. Ya salah satu jempol lah begitu. Tentu memang ini harapan kita kepada menteri-menteri yang baru saja dilantik ya beberapa minggu yang lalu. Ya biarlah bisa menjadi pembantu presiden. Ya menjalankan visi program kerakyatan dari presiden. Ya menata kementeriannya masing-masing dan segala kebijakan aturan itu berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia. Ya saya kira saya melihat setitik harapan cerah ya dari pemerintahan saat ini, dan kemudian dengan melihat adanya Menteri Keuangan yang memang yang mengatur semua kan begitu ya, mengatur anggaran ini, mengatur anggaran itu dan macam-macam. Jadi kita melihat ada harapan besar ke depan ya di pemerintahan ini, mungkin saja bisa sebutlah lewat Menteri Keuangan dan mungkin menteri-menteri lainnya. Ya, saya kira itu saja teman-teman. Kita nantikan gebrakan-gebrakan lain, gebrakan-gebrakan baru yang bisa membuat rakyat semakin senang dan gembira. Saya kira itu saja. Terima kasih. Saya ucapkan salam dan sampai jumpa.